lagi seperti itu. Nah, jadi memang walaupun kita ketahui bersama seperti yang disebutkan oleh Pak Asisten 3 tadi kan sekarang walaupun masih musim hujan tetapi agenda nasional yang menjadi perhatian utama dari pemerintah pusat adalah rencana pelaksanaan HUT RI yang ke-70 berapa? 75 lah. 45, 76. Nah, pokoknya HUT RI nanti di IKN rencananya bulan Agustus itu jangan sampai terganggu dengan adanya karhutla gitu kan. Nah, jadi memang Kalimantan khususnya menjadi perhatian khusus dari pemerintah pusat. Makanya tindakan atau langkah antisipasi ini memang harus dilaksanakan sejak dini sehingga nanti teman-teman di lapangan itu bergerak bukan pada saat sudah terjadi ada asap muncul segala macam baru kita sibuk bergerak, tetapi dari sekarang kita sudah mengantisipasi sehingga dari sisi sarpras, personil maupun juga pendanaan segala macam sudah kita siapkan. Nah, dengan adanya rakor ini kita lebih memantapkan lagi langkah-langkah apa saja yang harus kita siapkan seperti itu. Kemudian agenda yang kedua adalah kita pemerintah provinsi diminta oleh pemerintah pusat itu untuk menghimbau pemerintah kabupaten kota, terutama kabupaten kota yang berpotensi besar untuk terjadi karhutla itu segera menetapkan status paling tidak naik siaga dulu, sehingga nanti setelah kabupaten kota itu sudah menetapkan siaga, nah nanti baru provinsi menetapkan status siaga juga. Nah, kegunaannya apa? Kalau provinsi sudah menetapkan status siaga, pemerintah pusat nantinya untuk melakukan atau mengambil tindakan darurat itu lebih cepat gitu, karena status provinsi sudah siaga gitu kan. Karena seperti kita ketahui bersama dari berita-berita juga saat ini Provinsi Riau sudah dari awal tahun sudah menetapkan status siaga ya. Nah, sehingga nanti kalau seandainya diperlukan langkah-langkah khusus seperti misalkan adanya TMC teknologi modifikasi cuaca itu, jadi pemerintah pusat itu gampang langsung melakukan tindakan. Pak, potensi yang kabupaten yang karhutla itu di mana aja sih Pak yang berpotensi? Memang berdasarkan pengalaman tahun kemarin yang lumayan besar itu kan dari Barito Selatan, dari Barito Selatan, kemudian Kapuas, Pulang Pisau, Kotim, Katingan juga masuk. Sebagian juga di daerah barat itu Sukamara, kemudian juga di Bangkalan pun ada sebagian. Kalau Pulang Pisau sendiri Pak, apakah juga menjadi sorotan juga Pak? Pulang Pisau, Kapuas, Palangkaraya dan Katingan ini merupakan, kalau kita menganggap pemerintah provinsi ini adalah ring satunya provinsi gitu, karena memang berpotensi untuk memberikan efek kepada ibu kota provinsi dan kota Palangkaraya. Jadi memang itu menjadi perhatian khusus kami dari pemerintah provinsi Kalimantan Tengah, sehingga upaya-upaya kemudian sarpras juga satgas baik darat maupun udara itu memang lebih fokus pemerintah provinsi itu kepada daerah ring satu itu tadi. Pak, untuk anggaran BTT sendiri berapa Pak untuk hadapi bencana? Anggaran BTT saya lupa persisnya, tapi kalau tidak salah di atas 100 miliar. 100 miliar. Kalau khusus banjir berapa Pak? Itu nanti tim anggaran pemerintah daerah yang sebelumnya pengawasan. Iya, jadi BTT itu sebenarnya kalau misalkan dianggarkan misalkan di tahun ini 100 atau 100 berapa gitu kan. Nah, itu penggunaannya itu fleksibel. Jadi nanti kalau seandainya ada banjir bisa diambil dari situ, kebakaran hutan diambil dari situ. Jadi untuk penanganan karhutla sendiri tidak dipatok berapa. Jadi fleksibel penggunaan anggaran. Penetapan siaga itu Pak, itu paling tidak mulai kapan Pak? Jadi penetapan status siaga itu ada indikator dulu, ada 11 indikator paling tidak gitu kan. Salah satunya misalkan pertimbangan teknis dari BMKG, curah hujan atau tingkat potensi panas misalnya itu kan. Kemudian juga sudah kondisi cuaca juga ada seperti itu. Jadi ada banyak beberapa item dulu baru kita bisa. Pak, untuk BTT tadi berarti kira-kira 100 miliar ya Pak untuk ininya. Oke, siap. Udah, itu aja. Oke, terima kasih.